Oke, di video kali ini saya akan mencoba menggambarkan arsitektur jaringan yang saya gunakan dalam membangun model cluster ini. Yang pertama, di depan sendiri saya butuh yang namanya load balancer ya. Jadi nanti semua user akan mengakses ke IP dari load balancer ini. Jadi dia mengakses ke IP yang sama, atau misalnya IP ini kita daftarkan dalam sebuah domain sehingga nanti semua user mengakses ke domain yang sama. Misalnya di sini ada user 1, terus ini ada user 2, ada user 3, user 4, user 5 ya. Jadi mereka mengakses ke domain yang sama. Kemudian di belakangnya load balancer nanti akan ada server-server modelnya. Di sini saya gambarkan, misalnya saya pertama membangun 3 buah server dulu ya. 1, 2, 3. Ini saya kasih nama server 1, ini server 2, server 3. Ini server yang pertama saya kasih nama server yang primer atau yang server primary. Server primary ini kalau bisa jangan pernah sampai dihapus atau jangan pernah sampai mati, karena server ini yang akan running 24 jam. Sedangkan server yang kedua biasa disebut dengan node ya, node 1 misalnya, terus kemudian server yang ketiga node 2. Server yang kedua dan yang ketiga ini dia hanya saya aktifkan ketika traffic server sedang tinggi-tingginya. Jadi dia tidak selalu aktif, tapi hanya diaktifkan pada saat-saat tertentu. Tapi jarang sekali. Mungkin ketika pelaksanaan ujian berlangsung atau ketika trafiknya lagi tinggi untuk presensi dan sebagainya. Nah, si load balancer ini dia menggunakan algoritma round robin ya, biasanya dikenal dengan round robin. Apakah itu round robin? Round robin adalah algoritma yang akan membagi traffic secara adil dan merata ke setiap server backend-nya. Jadi misal nih, ada user 1 mengakses ke IP load balancer, maka dari load balancer akan diarahkan ke server yang pertama. Kemudian ada user 2 mengakses ke load balancer, maka load balancer akan mengarahkan ke server ke-2. User ketiga masuk, diarahkan ke server ke-3. Lah, ini ada satu user lagi, user keempat. User keempat akan diulangi lagi, dia akan diarahkan ke server yang pertama lagi. User kelima masuk lagi, dia akan diarahkan ke server yang kedua. Nah, sehingga otomatis setiap server akan mempunyai beban kerja yang sama karena dia melayani jumlah pengguna yang sama. Itu yang kita sebut dengan round robin ya. Nah, kemudian Moodle itu merupakan server yang penggunaan storage-nya sangat boros sekali karena digunakan untuk mengupload tugas siswa, dokumen, bahkan ada yang video ya, dan konten-konten pembelajaran yang juga sangat banyak, sehingga di sini saya menambahkan sebuah object storage langsung yang saya tempelkan attach ke web server primary ya, object storage, atau biasa kita sebut dengan hard disk eksternal lah kira-kira. Hard disk tambahan atau hard disk eksternal ya. Biasanya kalau di komputer ya data D misalnya gitu. Misalnya 500 GB ini. Nah, untuk object storage ini suatu waktu misalnya kok 500 GB masih kurang, ya silahkan ditambahkan. Karena saya pikir eman-eman sayang ya kalau misalnya kita menghapus data-data di e-learning karena itu berisi data siswa, pembelajaran dan sebagainya yang mungkin suatu saat kita butuhkan untuk melakukan analisis pembelajaran. Jadi eman-eman kalau misalnya saya hapus, mendingan saya tambahkan storage-nya dan datanya masih ada tersimpan di situ. Tapi object storage ini hanya di-attach ke web server yang primary. Nah, di object storage ini tempat saya menginstal atau membuat folder Moodle data. Jadi folder Moodle datanya saya taruh di sini. Nah, permasalahannya Node 1 dan Node 2 ini kan hanya ada web server, bisa Apache, Lightspeed, Nginx, plus aplikasi Moodle-nya. Dan aplikasi Moodle nggak bisa akan running kalau tidak ada koneksi ke Moodle data. Jadi PR saya berikutnya adalah bagaimana si Node server kedua dan server ketiga ini juga bisa mengakses ke dalam folder Moodle data ini. Nah, di sini saya menggunakan metode NFS ya, NFS
file system, NFS server. Saya menggunakan NFS server supaya folder model data ini bisa diakses juga oleh server kedua dan server ketiga. Di server primary ini saya install NFS server, di server kedua dan ketiga ini saya install NFS client atau NFS common-nya, kira-kira begitu. Sehingga setiap server mengakses ke model data yang sama, sehingga nanti tidak ada yang data, misalnya anak masuk mengerjakan kuis di server 2, datanya tidak hanya tersimpan di server 2 tapi datanya tersimpan di model data, sehingga kalau kemudian dia logout masuk lagi ternyata nyantolnya di server 3, file pengerjaannya tetap masih ada ya, kira-kira gitu. Nah kemudian ketiga server ini akan diarahkan ke sebuah sistem database yang sama ya. Saya pakai MySQL di sini, database yang sama. Kenapa harus ke database yang sama, dan apakah databasenya ini nanti mampu melayani 3 server sekaligus? Nah itu tergantung bagaimana kita mengkonfigurasinya ya. Ini terlalu besar, saya coba perkecil gambarnya. Ini akan masuk ke server DB yang sama. Saya pakai engine-nya MySQL. Nah kenapa harus ke database yang sama? Nah ini untuk menjaga konsistensi data, supaya nanti ketika anak akses ke server 1, logout, kemudian dia akses ke server 2, datanya tetap sama. Di server 1 dia menyelesaikan kuis 1, di server 2 dia menyelesaikan kuis 2, terus malamnya lagi baru login kembali. 2 kuis tadi tetap masih ada pengerjaannya, jadi nggak hilang karena dia mengakses database yang sama. Nah, suatu waktu ketika terjadi ada traffic yang sangat tinggi di mana database ini tidak mampu menghandle request query data yang sangat besar, kita di sini bisa tambahkan fitur ya. Saya akan buatkan lagi yang namanya read only node. Jadi saya pisahkan server database khusus untuk membaca data, khusus read, dan yang primary di sini khusus untuk write atau menuliskan data. Jadi dibedakan. Karena secara umum sebetulnya service yang paling sering dibutuhkan di database adalah service read ya, untuk membaca data, dan lebih jarang untuk menulis, sehingga kebutuhan read only itu kadang-kadang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan untuk write. Nah sehingga tapi ketika trafficnya normal-normal saja sih tidak masalah kalau kita hanya pakai yang primary, karena yang primary itu bisa untuk write, menulis, sekaligus read, membaca data. Dia bisa 2 sekaligus. Tapi kalau saya suatu saat mengaktifkan read only node, maka secara otomatis, secara pintar nanti jari request data ini akan dipisahkan. Kalau yang requestnya dia sifatnya membaca data, membaca materi misalnya, melihat halaman materi, melihat video, maka dia diarahkannya ke read only database. Kemudian kalau misalnya dia sedang mengerjakan kuis, kalau mengerjakan kuis kan berarti dia menginputkan data, maka nanti datanya akan terbaca akan diarahkan ke write database, ke primary ya. Nah, dengan metode seperti ini efektif menurut saya untuk menghandle traffic dalam jumlah besar, sehingga untuk kebutuhan server sesibuk apapun masih bisa kita handle. Nah, demikian untuk arsitekturnya, terus ikuti video saya sampai akhir.